Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Saskia Meska Purnomo dengan NPM 246100006, mahasiswa Prodi S1 Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Metro. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil wawancara dan analisis usaha yang telah saya lakukan, yaitu pada stand Bajar Nasi Goreng Geboy. Saya akan menjelaskan mengenai identitas usaha. Nah, Nasi Goreng Geboy ini merupakan usaha yang bergerak di bidang kuliner dengan produk utamanya berupa nasi goreng. Serta target pasarnya yaitu usaha ini adalah mahasiswa, pelajar, masyarakat umum, khususnya nih pada anak muda dengan rentang usia 15-40 tahun. Pemilihan target pasar tersebut dilakukan karena nasi goreng merupakan makanan yang digemari oleh berbagai kalangan dan memiliki permintaan yang cukup tinggi di masyarakat. Selanjutnya yaitu mengenai modal usaha yang digunakan. Berdasarkan hasil wawancara, Nasi Goreng Geboy menggunakan modal sendiri yang berasalkan dari anggota atau kelompok, yaitu sebesar 825.000. Modal ini digunakan untuk memenuhi berbagai kebutuhan usaha, terutama nih dalam pembelian bahan baku, persediaan tambahan. Dari total tersebut, sebesar 700.000 digunakan untuk pembelian bahan baku awal, sedangkan 125.000 digunakan untuk persediaan tambahan. Penggunaan modal yang terencana sangat penting agar usaha dapat berjalan dengan lancar maupun memenuhi kebutuhan produksi selama kegiatan Bajar berlangsung. Nah, selain modal kerja, terdapat juga kebutuhan modal investasi yang meliputi berbagai perlengkapan atau pendukung usaha. Modal investasi digunakan untuk membeli perlengkapan yang menunjang kegiatan penjualan seperti peralatan masak, kemasan, sendok, promosi, dan banner. Nah, dengan adanya investasi awal tersebut, usaha dapat berproses secara lebih efektif dan menarik perhatian konsumen selama kegiatan Bajar berlangsung. Selanjutnya yaitu mengenai produk yang ditawarkan. Nasi Goreng Geboy memiliki beberapa varian menu yang sesuai dengan selera konsumen. Nah, produk pertamanya yaitu nasi goreng original dengan harga 12.000 per porsi. Dan produk kedua yaitu nasi goreng pedas doer dengan harga 15.000 per porsi. Dan yang ketiga yaitu nasi goreng spesial dengan harga 17.000 per porsi. Varian produk ini memberikan pilihan kepada konsumen sehingga dapat menjangkau lebih banyak segmen pasar. Selain itu, perbedaan harga juga mencerminkan perbedaan bahan yang dinilai tambah dan diberikan pada masing-masing produk. Dalam menentukan harga jual, pelaku usaha mempertimbangkan berbagai biaya yang dikeluarkan selama proses produksi. Penentuan harga yang tepat sangat penting karena dapat mempengaruhi keuntungan usaha. Nah, harga jual harus mampu menutupi biaya produksi sekaligus memberikan keuntungan yang layak bagi pelaku usaha. Oleh karena itu, perhitungan biaya dilakukan secara cermat agar usaha tetap memperoleh laba maupun bersaing dengan produk sejenis di pasaran. Analisis arus kas sederhana. Arus kas merupakan laporan yang menunjukkan aliran masuk dan keluarnya dalam suatu usaha. Berdasarkan data yang diperoleh, hari pertama Bajar, usaha Nasi Goreng Geboy ini memperoleh pemasukan sebesar 540.000, sedangkan pada hari kedua diperoleh pemasukan sebesar 510.000. Dengan demikian, total semua pemasukan dalam kegiatan 2 hari tersebut yaitu 1.050.000. Selain pemasukan, terdapat pula pengeluaran harian yang harus diperhatikan. Pengeluaran pada hari pertama yaitu 100.000 dan hari kedua juga 100.000. Pengeluaran tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan operasional selama kegiatan Bajar berlangsung. Dengan melakukan pencatatan pemasukan dan pengeluaran teratur, pelaku usaha dapat mengetahui beberapa kondisi keuangan usaha serta mengevaluasi kinerja usaha yang dijalankan.
Nah, berdasarkan hasil analisis yang dilakukan, target penjualan selama 2 hari bazar diperkirakan berada pada kisaran 525.000, sehingga 1.050.000 dari hasil penjualan maksimal sebesar 1.050.000 itu adalah total modal usahanya, yaitu 825.000. Diperoleh keuntungan bersihnya yaitu sekitar 225.000. Hasil ini menunjukkan bahwa nasi goreng Geboy mampu menghasilkan keuntungan selama kegiatan bazar berlangsung. Meskipun keuntungan yang diperoleh belum terlalu cukup besar, namun usaha ini menunjukkan potensi yang baik untuk dikembangkan pada kegiatan berikutnya. Selanjutnya yaitu mengenai analisis break-even point atau disebut dengan BEP. Nah, BEP itu apa sih? BEP adalah titik di mana suatu usaha tidak mengalami keuntungan maupun kerugian. Nah, analisis ini sangat penting karena dapat digunakan untuk mengetahui jumlah minimum penjualan yang harus dicapai agar modal yang telah dikeluarkan dapat dikembalikan. Berdasarkan perhitungan yang dikeluarkan, usaha nasi goreng Geboy memiliki BEP rupiah sebesar 910.064 perak, yang artinya di mana usaha yang harus memperoleh penjualan minimal sebesar 910.064 perak agar mencapai titik impasnya. Nah, oleh sebab itu, selain BEP rupiah, dilakukan juga perhitungan BEP per unit. Nah, dari hasil perhitungannya, diperoleh bahwa usaha harus menjual sekitar 61 porsi nasi goreng agar mencapai titik impasnya. Dengan kata lain, apabila penjualan telah mencapai 61 porsi, maka seluruh biaya yang telah dikeluarkan dapat tertutupi. Penjualan di atas jumlah tersebut akan memberikan keuntungan bagi usaha. Informasi ini sangat penting untuk dijadikan dasar untuk menentukan target penjualannya. Nah, kemudian dari hasil wawancara juga diketahui bagaimana cara pelaku usaha mengolah keuntungan yang diperoleh. Keuntungan usaha dikelola dengan cara melakukan perhitungan harga pokok produksi, harga jual, serta laba rugi secara berkala. Dengan adanya pencatatan dan perhitungan yang baik, pelaku usaha dapat mengetahui perkembangan usaha serta mengambil keputusan yang tepat dalam mengelola keuangan. Untuk strategi pengembangan usaha, nasi goreng Geboy ini berencana memanfaatkan promosi digital agar produk semakin dikenal oleh masyarakat. Saat ini, perkembangan teknologi dan media sosial memberikan peluang yang sangat besar bagi pelaku usaha yang memperluas jangkauan pasar. Melalui promosi digital, usaha dapat menjangkau konsumen dengan biaya yang relatif lebih mudah dan dibandingkan promosi konvensional. Selain itu, pelaku usaha juga berkomitmen untuk selalu menjaga cita rasa dan kualitas produk pelanggan agar pelanggan itu merasa lebih puas dan melakukan pembelian ulang. Sekian penjelasan analisis wawancara UMKM dari saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.